Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah anak-anak hari ini sehat, baik. Nah anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bapak sekarang akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, ada. Siapa? Irfan. Kenapa dia? Oh, sakit. Iya. Kalau ada teman yang sakit, kita mendoakan agar cepat sembuh. Nah, ayo anak-anak, kita membangun semangat kita agar pembelajaran hari ini bisa lebih maksimal ya. Dengan melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, mandiri, luar biasa, hebat. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, kemarin pembelajaran kemarin membicarakan tentang apa anak-anak? Pembahasan apa? Bagus, wujud alam seperti gas, air yang tidak bisa diperbaharui. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan yaitu kalimat saran. Ada yang tahu kalimat saran itu? Saran itu apa? Ya, Farid. Oh, bagus. Itu jawaban yang bagus. Tapi kita akan melihat apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini. 1. Setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana. Setelah mengamati teks tulis, ya anak-anak, tentang hak, siswa dapat membuat saran, kewajiban yang harusnya dilakukan dengan tepat. Setelah mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Bagus. Yang selanjutnya, setelah mengamati cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan cacat dan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Setelah mengamati guru bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan dengan percaya diri. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat video tentang apa itu saran. Simak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Gununung. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Apa kalimat yang berisi diajukan kepada seseorang saat akan
Nah, anak-anak perhatikan ya, saat akan memberi saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan kata yang santun, baik, tidak menyakiti. Ya, kalau memberi saran galak, wah, itu tidak boleh ya anak-anak. Harus yang santun, yang baik. Sekira orang tersebut yang diberi saran akan tidak tersakiti, tidak sakit hati. Ya, oke, lanjut. Memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan hingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Terima kasih telah mengikuti kelas Gununung hari ini. Nah, anak-anak setelah melihat video tadi, anak-anak sudah paham apa itu kalimat saran, contohnya bagaimana, ya, dan cara menggunakan bahasa itu bagaimana, harus yang santun. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat bacaan teks tentang kasih sayang di rumah. Anak-anak baca ya terlebih dahulu. Sudah? Oke. Nah, anak-anak, setelah membaca tersebut, melihat video tersebut, Bapak akan memberikan ini. Setelah melihat video dan teks tersebut, anak-anak menuliskan saran dan tuliskan kewajiban dan hak terkait kasih sayang di rumah. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok 5 orang, membentuk kelompok 5 orang. Dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kalau sudah 5 kembali ke 1 lagi ya. Ayo sekarang mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah terbentuk kelompoknya, sekarang kalian pergi ke kelompoknya yang tadi itu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian tentang apa itu, sebutkan saran yang terdapat di video tersebut, tuliskan hak dan kewajiban, bacalah hak-hak yang didapati Siti pada tabel di bawah ini, tuliskan saran yang harusnya Siti lakukan. Ini setiap kelompok harus memberikan kalimat saran ya. Contoh kalimat saran yang ada di video tadi.
yang tadi divideokan ya, terus membaca teks lah. Anak-anak, ini tugasnya kalian harus mendiskusikan kepada kelompoknya ya. Nanti dibacakan satu persatu, perwakilan saja. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, sekarang kelompok 1 membacakan. Apa itu? Sebutkan saran yang terdapat pada video tersebut. Oh, bagus, bagus. Sangat baik sekali. Ya, sekarang yang 2. Oke. Yang ketiga. Oh, bagus. Yang keempat. Sip. Bagus. Yang kelima. Oh, sip. Yang kelima bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang pada kelompok tersebut kalian memberi saran pendapat masing-masing. Dan harus didiskusikan, nanti dilempar pertanyaan kepada kelompok yang kedua. Kelompok kedua, ketiga melempar pertanyaan keempat. Yang keempat nanti melempar pertanyaan ke kelompok 5. Sudah? Baik. Ayo yang kelompok 1. Pertanyaannya ke kelompok 2. Oh ya, bagus. Kelompok 2 sekarang melemparkan pertanyaan ke kelompok 3. Ya, bagus. Nah, sekarang yang ketiga lempar ke kelompok yang 4. Nah, begitu. Yang keempat sekarang melempar pertanyaan ke yang kelompok 5. Ya, bagus. Kalian sudah memahami apa itu kalimat saran. Ya, bagus. Anak-anakku memang hebat. Sip. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan pembahasan tentang bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan tentang pelajaran matematika. Nah, sekarang saatnya kita belajar berhitung. Anak-anak, setiap kelompok kan ada 5. Ya, ada 5. Ini tugas mandiri. Kalian harus mengerjakan soal matematika itu secara mandiri. Tapi tetap ada di kelompok masing-masing. Tapi kalau untuk tugasnya itu mandiri ya anak-anak, harus jawab. Itu yang saya bagikan, itu ada angket pertanyaan seputar matematika, apa yang harus dijawab ya. Ayo sekarang kita kerjakan. Sudah selesai? Bagus. Sekarang anak-anak, kita akan setelah kalian mempelajari matematika tentang penjumlahan, tentang pecahan bilangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu ini anak, kalian simak video yang Bapak putarkan ya. Simak dengan seksama. Ambilkan bulanmu yang selalu
setelah melihat video, melakukan pengamatan yang tadi yang Bapak putarkan. Nah, sekarang anak-anak menjawab angket yang Bapak berikan tadi. Itu akan ada rebutan ya. Nah, sekarang kalian berdiskusi lagi ya pada kelompoknya. Nanti dibacakan satu kelompok harus ada yang membaca satu perwakilan. Nah, sekarang anak-anak kerjakan, berdiskusikan dengan baik ya. Selesai ya anak-anak ya. Sekarang kelompok 1 membacakan lagu Ambilkan Bulanmu itu menceritakan tentang apa? Ambilkan Bulanmu menceritakan tentang apa anak-anak? Apa itu kelompok 1? Menceritakan tentang bulan. Ya, bagus. Ya, kelompok 2 apa ada yang berbeda? Bagus. Kelompok 2 sangat signifikan ya. Bagus. Nah, sekarang yang kelompok 3. Wah, bagus tapi kurang tepat ya. Tapi harus digali lagi ya. Ya, yang kelompok 4. Ya, bagus. Sekarang yang kelompok 5. Nah, itu sudah bagus anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu apa itu kalimat saran ya anak-anak ya. Kalimat saran itu apa? Contohnya bahasa yang harus digunakan apa? Ya, contoh memberi saran itu bagaimana? Dan kalau ada anak diberi saran, tapi harus memberi saran yang baik dan sopan ya. Itu mengerjakan matematika. Nah, anak-anak itu harus senang matematika. Karena apa? Kalau matematika itu ya anak-anakku sekalian harus senang pada pelajaran meskipun itu sulit ya. Meskipun itu sulit, tapi harus dikerjakan ya, meskipun tidak bisa dikerjakan, diusahakan menjawab ya, harus gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya tadi Bapak memutarkan video tentang ambilkan bulanmu. Nah, secara kita harus melatih diri kita gimana untuk menyenangkan kita. Biasanya kan kalau menyenangkan kita itu kan bernyanyi apa gitu biar hati kita tenang gitu ya. Oke. Nah, untuk refleksi pembelajaran Bapak akan memberikan angket yaitu LKPD yang harus kalian kerjakan mandiri untuk mengetahui tadi pembelajaran Bapak itu sudah paham atau belum ya. Nih angketnya, silakan dikerjakan ya. Bagus, terima kasih sudah selesai. Nah, anak-anak, untuk tindak lanjutnya besok kita akan mempelajari tentang apa? Kewajiban dan hakku bersekolah atau bertetangga ya. Sekolah bertetangga. Ya, bertetangga. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk itu kita membaca doa agar apa anak-anak? Ketika awal baca doa, ketika akhir juga membaca doa, agar apa anak-anak? Agar ilmu kita itu bermanfaat. Ilmu itu harus digali.
tapi harus diapakan dulu, harus dengan doa. Kalau permulaan kegiatan atau kita mau pergi ke sekolah, baca bismillah, baca doa. Agar apa? Agar selamat, agar lancar hari ini kegiatannya. Oke? Sekarang ketua kelas memimpin berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.